Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 15. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kelompok dari Lindong sendiri pada saat ini telah memasuki hutan terpencil yang dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan. Pohon-pohon yang besar dan juga rimbun pada saat ini mengelilingi seluruh tempat ini. Dan sepertinya dunia di depan mata mereka telah ditutupi oleh lapisan darah merah yang samar. Ada banyak jenius yang tidak terhitung jumlahnya dari berbagai kerajaan telah terkubur di dalam hutan ini. Jelas setelah hari ini, maka tanah di seluruh wilayah tempat ini akan benar-benar menjadi merah tua. Kelompok dari Lindong sendiri sekarang sudah mendarat di hutan, dan mereka bisa merasakan sebuah pertarungan yang sengit yang tiba-tiba meletus dari berbagai wilayah. Karena setiap orang yang telah memasuki tempat ini, mereka akan segera berubah menjadi iblis yang gila. Terlalu banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk bisa mencapai tempat ini. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang yang ingin langkahnya pada saat ini dihentikan. Bahkan jika mereka telah mendapatkan peringkat emas nirwana, mereka tetap harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dan ini adalah kesempatan terakhir untuk menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Mata dari Sukwi tiba-tiba melihat ke sekeliling tempat ini, yang kemudian dia bertanya, "Lindong, apa yang harus kita lakukan?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Lindong pun berkata dengan lembut, "Untuk saat ini, mari kita langsung saja menuju ke Gunung 100 Kekaisaran. Karena mereka yang bisa mencapai tempat itu adalah para elit sejati, dan segel nirwana mereka adalah yang terbaik." Hal ini dilakukan oleh Lindong karena dia telah memiliki rencana. Daripada melakukan pertarungan yang sengit di tempat ini, lebih baik langsung menuju ke kaki Gunung 100 Kekaisaran dan menunggu orang-orang segera datang ke tempat itu. Setelah itu, kelompok Lindong akan segera melakukan penyergapan, karena taktik itu akan sangat menghemat banyak usaha dari mereka. Pada saat kelompok Lindong akan segera menuju ke kaki Gunung 100 Kekaisaran, tiba-tiba saja ada banyak suara angin berhembus menuju ke arahnya. Hal ini membuat Lindong segera mengerutkan alisnya, karena dia bisa merasakan banyak orang yang segera datang ke tempat ini. Moling dan juga yang lainnya yang sekarang bisa mendeteksi sesuatu. Raut wajahnya pun segera berubah, yang kemudian Moling bertanya, "Apakah kita pada saat ini telah menjadi sasaran dari orang lain?" Setelah mengatakan hal itu, trio Moling dan juga trio Sukwi, mereka segera mengeluarkan kekuatan Juan yang sangat megah. Dan tiba-tiba saja banyak sosok ini telah bergegas dari kedua sisi hutan, yang pada akhirnya mereka muncul di tanah kosong tepat di hadapan dari kelompok Lindong. Ekspresi terkejut kini segera muncul di wajah Lindong setelah melihat orang-orang ini, karena sebenarnya orang-orang yang telah datang, mereka adalah individu-individu yang telah dikenal Lindong selama ini. Seorang pria tampan dengan pakaian berwarna putih sekarang telah berdiri pada kelompok yang berada di sebelah kiri. Dia pun menangkupkan tangan, yang kemudian tertawa dengan suara yang sangat jelas dan keras. Karena itu adalah salah satu orang yang telah mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius. Dan dia adalah Liu Bai. Yang kemudian Liu Bai pun pada saat ini mengatakan, "Haha, Saudara Lindong, sudah setengah tahun yang lalu kita tidak bertemu. Sepertinya pada saat ini kondisimu benar-benar baik." Di kelompok dari Liu Bai sendiri, sekarang banyak ahli yang telah berkerumun. Selain itu, juga ada satu wanita yang sangat mempesona. Dia berpakaian merah mencolok, tubuhnya langsing dan indah. Dan dia adalah wanita yang sangat dikenal oleh Lindong, karena dia adalah Mu Hongling. Di samping Mu Hongling sendiri berdiri seorang pria yang kuat. Dia memiliki wajah persegi dan alisnya terlihat sangat kasar. Lindong merasa bahwa orang itu bukan individu biasa. Sementara kelompok yang berada di sisi kanan, mereka tidak terlalu banyak.
Tapi mereka semua memiliki aura yang sangat kuat, dan yang menjadi pimpinan mereka adalah Yansen, yang pada akhirnya semua pewaris dari 4 sekte besar misterius sebenarnya pada saat ini telah berkumpul. Sesaat kemudian, Lindong pada saat ini mengamati kelompok dari Liu Bei. Ketika diamati oleh Lindong ini, pihak dari Liu Bei, mereka terlihat menghembuskan nafas yang dalam, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Lindong akan menjadi orang yang benar-benar kuat. Ketika mereka pertama kali bertemu dengan Lindong, bahkan pada saat itu, mereka tidak menganggap Lindong dengan serius. Namun sekarang, kelompok dari Liu Bei bahkan tidak bisa menyombongkan diri dan harus mengakui bahwa barisan Lindong sekarang telah benar-benar melampaui mereka. Paling tidak, hal itu juga karena kabar yang telah mereka dengar bahwa kelompok Lindong telah berhasil mengalahkan kekaisaran jaring besar. Pria yang memiliki wajah persegi di samping Mu Hongling, ia pun perlahan berbicara dengan ekspresi serius di matanya. Orang-orang itu benar-benar kuat. Mendengar kata-kata ini, Mu Hongling hanya bisa mengangguk, dan giginya kini menggigit bibir merahnya. Pada saat yang sama, mata indah Mu Hongling sendiri menatap tajam ke arah Lindong dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia membayangkan ketika mereka pertama kali bertemu, bahkan Lindong belum mencapai setengah langkah menuju tahap nirwana. Namun saat ini, Lindong telah benar-benar menjadi kuda hitam yang kemungkinan akan bisa memasuki peringkat emas nirwana. Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum, yang kemudian dia pun berkata, "Liu Bei, Yansen, kalian tidak akan datang mencariku jika tidak ada alasan untuk hal yang lebih besar, karena semua orang datang mencariku. Kurasa itu bukan karena kamu sedang mengejar segel nirwana di tangan kami, bukan?" Liu Bei pun segera tersenyum, karena pada saat ini dia tahu bahwa Lindong sedang bercanda. Yang kemudian Liu Bei pun mengatakan, "Lindong, kau benar-benar tahu bagaimana caranya bercanda. Saat ini hampir tidak ada satupun orang di dalam hutan 100 kekaisaran yang berani mengincarmu. Alasan kenapa kami datang ke tempat ini adalah karena kami ingin mengajakmu bekerja sama." Mendapat ajakan kerjasama dari Liu Bei, hal itu membuat Lindong menjadi sangat terkejut. Yang kemudian Liu Bei pun pada saat ini bertanya, "Lindong, aku dengar bahwa kelompokmu telah bertukar pukulan dengan kekaisaran jaring besar, dan aku pikir kamu sepertinya sudah menyadari tentang adanya aliansi tanah jahat dan orang-orang yang telah mendapatkan pewaris dari 4 sekte iblis besar." Lindong pun hanya mengangguk ketika mendapat perkataan seperti itu dari Liu Bei. Yang kemudian Liu Bei pun pada saat ini tertawa dengan pahit, dan dia kembali mengatakan, "Lindong, salah satu pewaris dari 4 sekte iblis besar adalah kekaisaran jaring besar yang telah dikalahkan oleh kelompokmu. Namun selain mereka, masih ada 3 kerajaan kuat yang sedang menunggu kita. Selain itu, di antara mereka, warisan dari sekte Taoti pada saat ini telah diperoleh oleh salah satu dari 10 kerajaan super besar, dan mereka adalah kerajaan iblis langit. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kekuatan mereka benar-benar luar biasa, dan pada saat ini 3 kerajaan besar itu telah membuat jebakan dan mereka sedang menunggu kita. Tempat yang harus kita lewati untuk mencapai Gunung 100 Kekaisaran sekarang telah disegel oleh kelompok mereka. Sebelumnya kami telah bertarung dengan Kekaisaran Segel Darah dan juga Kekaisaran Tulang Giok. Tapi dalam pertarungan itu, kami hanya bisa dianggap seimbang. Namun Kekaisaran Iblis Langit ini, mereka terlalu kuat. Jika mereka bertiga sampai bergabung, maka hal itu tidak mungkin bagi kami untuk segera memasuki puncak Gunung 100 Kekaisaran. Mendengar hal itu, Lindong pun segera merajut alisnya, dan dia melihat senyum pahit di wajah Liu Bei. Karena Lindong sendiri paham, jika 3 kerajaan besar sekarang bergabung, dengan salah satunya adalah bagian dari 10 kerajaan super besar yang kejam, membuat barisan seperti ini kemungkinan akan sangat sulit untuk dihadapi sendirian. Tidak lama setelah itu, Yansen yang sejak tadi diam saja, kini mulai berbicara dengan lembut. Aliansi Tanah Jahat dan juga Aliansi Tianggang adalah faksi yang saling bertentangan. Dan lebih parahnya, untuk mendapatkan warisan sepenuhnya,
maka kemungkinan orang-orang dari aliansi Tanah Jahat, mereka tidak akan pernah melepaskan kita dengan mudah. Dan kemungkinan terbesar tidak ada dari kita yang bisa lari dari pertempuran ini. Mendengar penjelasan dari Liu Bei dan juga Yan Zhen, Lindong kemudian bertanya, seberapa kuat kerajaan iblis langit? Sambil tersenyum dan mengandung suara ketakutan yang sangat kuat, pada saat ini Liu Bei menjelaskan, mereka sangat kuat. Kerajaan iblis langit dikatakan memiliki 3 iblis. Yang tertua adalah Song Zhen, dan yang kedua adalah Song Ku, dan yang ketiga adalah Song Ba. Mereka semua adalah ahli yang pada saat ini telah berada di nirwana kelima. Selain itu, ada juga beberapa bawahan dengan kekuatan luar biasa di bawah mereka. Mereka juga merupakan kerajaan super, tapi kekuatan kerajaan iblis langit ini jauh lebih tinggi daripada 2 kerajaan yang lainnya. Ekspresi dari trio Moling pada saat ini segera berubah ketika mereka mendengar bahwa ada 3 orang yang pada saat ini berada di nirwana kelima. Karena sebenarnya kekuatan dari 10 kerajaan super besar benar-benar sangat menakutkan. Mata Lindong tiba-tiba menjadi sangat tajam, yang kemudian dia mengatakan, mereka sepertinya memang akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Dan Lindong merasa bahwa barisan ini adalah barisan termegah yang pernah ditemui oleh Lindong semenjak memasuki medan perang kuno ini. Bahkan Kekaisaran Iblis Langit sendiri yang pada saat ini memiliki 3 orang yang telah berada di nirwana kelima, kekuatan mereka sudah sangat cukup untuk melenyapkan kelompok dari Liu Bei. Tidak heran jika pada saat ini Liu Bei dan juga Yan Zhen memilih datang untuk mencari kelompok Lindong. Tidak lama kemudian, Xiao Dio dengan acuh tidak acuh dia tersenyum lalu bertanya, apakah kalian datang untuk meminta kami berurusan dengan Kekaisaran Iblis Langit? Sambil tertawa getir, Liu Bei pun menjawabnya dengan malu-malu. Aku tahu bahwa ini akan sangat menyulitkan bagi kelompok kalian, tapi hanya kalianlah yang pada saat ini mampu untuk menghadapi Kekaisaran Iblis Langit. Setelah itu, Yan Zhen pun menimpali perkataan dari Liu Bei. Lindong, kita semua pada saat ini telah dianggap berada di kapal yang sama. Jika kita dihabisi oleh Kekaisaran Iblis Langit, maka kamu juga akan segera dikepung dari semua sisi. Karena itu, kita tidak memiliki pilihan lain saat ini. Sekarang semua orang tahu bahwa Kekaisaran Iblis Langit telah membuat jebakan di wilayah terdalam dari hutan 100 kekaisaran. Dan mereka sedang menunggu kita. Bahkan para ahli dari sekte super di Gunung 100 Kekaisaran sekarang juga bisa melihat tempat itu. Jika kita ingin menghindari mereka, maka pada saat ini kita harus mundur dari perang 100 Kekaisaran. Tapi jika kita tetap ingin maju, mau tidak mau, kita memang harus terlibat dengan pertarungan ini. Mendengar perkataan dari Liu Bei dan juga Yan Zhen, Lindong sendiri sekarang hanya terdiam dan tidak menjawabnya. Karena di dalam hati, Lindong sedang memikirkan, jika mereka bisa menang dalam pertempuran ini, maka kemungkinan kelompok ini akan segera bisa langsung naik ke Gunung 100 Kaisaran. Namun jika gagal, maka pelatihan selama 1 tahun akan menjadi sia-sia. Liu Bei dan juga Yan Zhen sendiri pada saat ini tidak berbicara apa-apa lagi ketika mereka melihat Lindong sedang diam dan termenung. Namun detak jantung dari Liu Bei dan juga Yan Zhen tanpa sadar telah meningkat karena Lindong telah dianggap sebagai penyelamat paling potensial dan merupakan harapan satu-satunya dari kelompok Liu Bei dan Yan Zhen. Dengan kekuatan gabungan dari Liu Bei dan Yan Zhen sendiri pada saat ini sangat mustahil untuk bisa melawan Kekaisaran Iblis Langit. Dan satu-satunya harapan terbesar adalah kelompok Lindong yang sekarang telah memiliki reputasi sebagai salah satu kelompok yang bisa bersaing dengan 10 kerajaan super besar. Mu Hongning sendiri yang berada di samping dari Liu Bei, dia diam-diam mengepalkan tangannya dengan erat dan suasana tegang segera menyelimuti banyak orang. Mereka pun harap-harap cemas ketika mereka sedang menunggu jawaban dari Lindong. Mata cantik dari Mu Hongning sendiri segera menatap Lindong dengan ekspresi yang sangat rumit.
Segala macam emosi sekarang telah bercampur di dalam hatinya, karena Mu Hongning sendiri tidak bisa membayangkan bahwa pemuda yang dia lihat pada saat ini, bahkan ketika bertemu terakhir kali, dia bukanlah orang yang harus dipandang dengan serius. Namun sekarang, hanya dalam waktu setengah tahun saja, kekuatan Lindong benar-benar sangat mengerikan, yang bahkan kelompok Liu Bei dan Yan Chen sendiri sekarang harus bergantung pada kelompok Lindong. Tidak lama kemudian Lindong pun menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian dia pun melihat pada kelompok Liu Bei dan juga Yan Chen. Setelah itu Lindong pun berkata, "Yan Chen, Liu Bei, bisakah kalian berurusan dengan kekaisaran segel darah dan juga kekaisaran tulang giok?" Mendengar kata-kata itu, sebuah kegembiraan yang besar kini segera melintas di mata Liu Bei dan Yan Chen. Dan dengan antusias mereka pun menjawabnya, "Selama kekaisaran iblis langit tidak ikut campur tangan, maka kita pasti akan bisa menyelesaikan kedua kerajaan itu." Mendapat jawaban seperti itu dari Liu Bei dan Yan Chen, Lindong pun segera tersenyum dan sorot matanya kini memperlihatkan api yang tidak bisa dipadamkan. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Kalau begitu, serahkan saja kekaisaran iblis langit pada kami." Mu Hongning yang mendengar jawaban dari Lindong, dia pun pada saat ini terlihat sangat bahagia. Mata cantiknya menatap wajah dari pemuda itu, dan dalam sekejap, raut wajah yang mempesona segera diperlihatkan oleh Mu Hongning, karena dia pada saat ini benar-benar tertarik pada Lindong. Jika Mu Hongning tidak bisa menahan dirinya, dia pada saat ini pasti akan berlari, yang kemudian memeluk dan mencium Lindong. Di dalam hati Mu Hongning sendiri sangat yakin bahwa Lindong pasti akan menjadi eksistensi paling mempesona di dalam hutan 100 kekaisaran. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah gabungan dari kelompok Liu Bei, Yan Chen, dan Lindong bisa mengalahkan gabungan dari kekaisaran iblis langit, kekaisaran tulang giok, dan kekaisaran segel darah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sol.